Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aulia Maharani, Nada Nabila, dan Syahdan Erlambang akan menjelaskan tentang pembahasan dan simulasi teknik hubungan konseling perorangan. Menurut Sofyan S. Willis tahun 2009, interpretasi yaitu konselor mengulas atau menafsirkan pemikiran, perasaan, dan pengalaman klien secara objektif, ilmiah, dan atas dasar teori-teori. Penafsiran adalah penjelasan-penjelasan atau pengertian-pengertian suatu keadaan. Biasanya, penggunaan penafsiran oleh konselor bertujuan untuk membantu klien memahami arti dari kejadian-kejadian yang dialaminya dengan cara konselor memberikan pandangannya yang berkaitan dengan masalah klien. Penafsiran akan menjadi bermanfaat apabila dilakukan atas informasi dari klien dan bukan dari pengetahuan teoritis. Sedangkan menurut Supriyo dan Mulawarman dalam keterampilan dasar konseling 2006, tujuan dari interpretasi adalah membantu klien lebih memahami diri sendiri bila mana klien bersedia mempertimbangkan dengan pikiran terbuka. Penafsiran sangat bermanfaat bagi klien karena penafsiran dapat mengarahkan pada pemerolehan insight. Insight memainkan peran penting dalam kehidupan psikologis individu dan menjadi landasan untuk terjadinya perubahan perilaku. Penafsiran juga membuat klien lebih memahami dirinya melalui penafsiran konselor. Menurut Haryastuti dan Darminto, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan penafsiran. Yang pertama, kesiapan klien, yaitu konselor harus yakin bahwa klien telah siap untuk mengeksplorasi dirinya sebelum menggunakan penafsiran. Yang kedua, penafsiran hendaknya didasarkan pada pesan-pesan aktual dan bukan penilaian pribadi konselor yang diproyeksikan kepada klien. Yang ketiga, gunakan kata-kata atau frasa yang tepat dalam respon penafsiran. Selanjutnya adalah konfrontasi. Konfrontasi ialah mempertentangkan dua hal yang berbeda. Seringkali klien tidak menyadari ada berbagai pertentangan dalam dirinya, baik itu menyangkut dengan perkataannya, perilakunya, dan sikapnya. Ada klien yang mempunyai keinginan tertentu, namun dia tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pencapaian keinginan tersebut. Ada klien yang tidak konsisten dalam arti berbeda tentang apa yang dia nyatakan dulu dengan sekarang. Juga ada klien yang cenderung mempertahankan diri terhadap kekeliruan yang dilakukannya, sementara ia ingin menjadi baik. Kondisi yang semacam inilah yang perlu dikonfrontasikan oleh konselor. Untuk melihat hal-hal yang muncul dan terungkap dalam pembicaraan konseling, konselor dapat melihat kondisi yang perlu dikonfrontasikan sebagai berikut. Yang pertama, isi pernyataan klien yang berbeda dengan cara ia menyatakan pada saat itu. Misalnya, sesuatu yang disampaikannya berupa pengalaman atau kejadian yang menyedihkan, sementara dia menyampaikannya dengan suasana yang ceria. Yang kedua, jika bertentangan isi dari hal yang dinyatakan pada saat ini dan yang dinyatakan pada waktu sebelumnya, pada saat awal pembicaraan klien menyatakan ia sangat ingin membahagiakan orang tuanya, sementara pembicaraan telah berlangsung lama dan klien menyatakan bosan tinggal bersama orang tuanya. Yang ketiga, apa yang dinyatakan bertentangan dengan yang dilakukan. Misalnya, klien ingin memperoleh hasil belajar yang tinggi, sementara waktu-waktunya lebih digunakan untuk main dengan teman-temannya. Yang keempat, berbeda pada saat klien menyatakan dengan reaksi yang diinginkan konselor. Misalnya, klien mengangguk dan akan melakukan perubahan terhadap cara ia berpakaian. Namun, keesokan harinya klien masih seperti hari-hari kemarin. Dalam proses konseling, mungkin ditemui klien yang memiliki ketidaksesuaian atau pertentangan dalam dirinya, seperti apakah ketidaksesuaian antara keinginan dengan apa yang dilakukan, atau ketidakkonsistenan dalam bertindak, atau ketidaklogisan klien dalam berpikir. Klien yang seperti ini seringkali tidak menyadari ketidaksesuaian atau kesejajaran yang terjadi dalam dirinya. Untuk mengatasi masalah seperti ini digunakan teknik konfrontasi. Tujuan confronting adalah untuk membantu proses perkembangan konseli yang sementara ini nampak terganggu oleh adanya kesenjangan tersebut. Kesenjangan itu terjadi karena yang pertama, adanya ketidaksesuaian antara ekspresi konseli tentang siapa dia dan apa yang diinginkannya, real self atau self-concept versus ideal self. Yang kedua, ketidaksesuaian antara verbal konseli tentang dirinya, awareness atau insight, dengan perilakunya. Atau klien mengatakan satu pihak dia sangat memperhatikan pacarnya, tapi dalam pernyataan lain dia malas menghubungi. Yang ketiga, antara dua tingkah laku nonverbal, seperti kaki gemetar sedangkan bibir tersenyum. Yang keempat, antara dua orang atau lebih, dia akan berkata begini dan Anda mengatakan begitu. Yang kelima, antara pernyataan dan tingkah laku nonverbal.
Konseling menyatakan bahwa dia sangat senang di ruangan konseling, tetapi wajahnya menunjukkan ketegangan dan gemetar. Untuk melakukan konfrontasi, seorang konselor perlu melakukan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut mencakup saat yang tepat untuk melakukan konfrontasi, seperti suasana hubungan konselor dan klien dan cara melakukan konfrontasi. Berbagai pertimbangan tersebut ialah: yang pertama, adanya kesenjangan yang diungkapkan klien. Yang kedua, konselor sudah harus cukup yakin tentang apa yang ditunjukkan sebagai pertentangan dan tidak boleh bicara dengan nada mengadili, menuduh, atau memamerkan ketajaman pengamatannya. Selanjutnya, suasana diam. Teknik diam atau silence adalah suasana hening. Tidak ada interaksi verbal antara konselor dan konseli dalam proses konseling. Diam adalah amat penting. Diam bukan berarti tidak ada komunikasi, akan tetapi melakukan komunikasi nonverbal. Diam yang paling ideal adalah antara 5 sampai dengan 10 detik dan selebihnya diganti dengan teknik dorongan minimal. Dengan berdiam diri akan memberi kesempatan untuk berpikir baik kepada konselor maupun konseli. Di saat kita berdiam diri, pasti akan lebih mudah untuk memikirkan sesuatu. Berdiam diri dalam konseling yang dilakukan oleh konseli dan konselor adalah untuk memberikan kesempatan kepada konseli berbicara secara leluasa, mengatur pikirannya atau menenangkan diri. Bila konseli diam, mungkin konselor ikut berdiam diri, namun lamanya tergantung pada makna yang terkandung dalam diamnya konseli. Misalnya konseli merasa sulit mengungkapkan perasaannya. Yang kedua, malu untuk berbicara dan atau gelisah. Yang ketiga, antipati terhadap konselor karena bersikap bermusuhan. Yang keempat, bingung dan mengharapkan saranan atau bimbingan dari konselor. Yang kelima, lega setelah mengungkapkan semua perasaannya. Menurut Moa Surya, tahun 1988, diam dapat mempunyai berbagai makna, antara lain, yang pertama, penolakan dan kebingungan klien. Yang kedua, klien atau konselor telah mencapai akhir dari suatu ide dan semata-mata ragu menyatakan apa selanjutnya. Yang ketiga, kebingungan yang didorong oleh kecemasan atau kebencian. Yang keempat, klien mengalami perasaan sakit dan tidak siap untuk berbicara. Yang kelima, klien sedang memikirkan apa yang sedang dikatakan oleh konselor. Yang keenam, klien baru menyadari kembali ekspresi emosional sebelumnya. Selanjutnya adalah contoh video konseling perorangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Baik, nama Anda siapa? Nama saya Musnufita Sari. Nama saya Ule Maharani. Di sini saya sebagai konselor. Bisa Anda ceritakan permasalahannya? Baik, yang pertama mungkin ini akan sedikit panjang ya Bu. Karena pertamanya saya merasa semua masalah ini datang berturut-turut kepada saya. Pertama, saya baru putus dari pacar saya, lalu saya stres karena banyak tugas kuliah, karena sudah memasuki semester yang lebih tinggi lagi, juga mata kuliahnya juga semakin sulit. Selain itu juga saya juga merasa diasingkan oleh teman-teman saya. Bagaimana perasaan Agnes terhadap permasalahan yang menimpa Agnes? Saya pertama sih pasti merasa sedih ya, terus juga saya merasa kesal, tapi lebih banyak kesedih sih karena ditinggalin sama pasangan, ditinggalin juga sama teman-teman, terus juga tugas banyak banget, udah gitu nggak ngerti lagi. Tapi saya juga nggak sedih-sedih banget sih Bu, soalnya kalau saya lagi sedih biasanya saya dengerin lagu, terus saya nonton film, saya coba menghibur diri saya sendiri lah. Berarti Anda sudah mengetahui cara untuk menghibur diri sendiri? Sudah sih Bu, saya ya biasanya dengerin lagu, nonton film, nonton YouTube. Baik, sampai saat ini bisa saya berikan penafsiran terhadap permasalahan Agnes atau Agnes ingin cerita lagi? Sudah cukup sih Bu ceritanya. Saya akan memberikan penafsiran. Jadi untuk yang Agnes rasakan, Agnes merasakan sedih karena ditinggal pasangan, ditinggal teman, dan tugas-tugas yang banyak. Dan saya melihat ada ketidaksesuaian dari respon Agnes, di mana di awal Agnes bilang bahwa Agnes sedih, lalu di pertanyaan berikutnya Agnes bilang bahwa Agnes tidak terlalu sedih, tapi dengan ekspresi yang sedih. Di sini saya ingin memberikan saran bahwa jika Agnes merasa sedih, maka biarkan perasaan itu ada, karena perasaan sedih bukanlah hal yang tabu dan tidak perlu Agnes malu karena perasaan sedih itu. Jadi
Jadi kalau Agnes sedih, Agnes bisa menangis, Agnes senang, Agnes bisa tertawa. Baik Ibu, terima kasih atas sarannya. Saya sebenarnya memang merasa sedih sih, cuman ya saya juga bingung aja gitu sama apa yang saya rasain. Gimana Agnes, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah Bu, sudah cukup. Yakin tidak ada yang mau disampaikan lagi? Iya Bu, saya sudah yakin. Menurut saya, kamu harus lebih jujur lagi dengan perasaan kamu dan menyampaikan apa yang kamu rasakan kepada saya, karena saya sendiri pun konselor dan saya akan menjaga rahasia-rahasia kamu. Baik Agnes, untuk sesi konseling hari ini sudah selesai. Jika kamu ingin menjadwalkan konseling lanjutan, kamu bisa menghubungi bagian admin. Terima kasih sudah bercerita hari ini. Baik Ibu, saya juga terima kasih sudah mendengarkan keluhan saya hari ini.